Ya oke guys, kembali lagi bersama gue di video kali ini. Kembali lagi gue nge-review motor, dan ini motor yang ya bisa dibilang cukup langka karena masih jarang juga yang ngambil. Dan kali ini udah bersama ownernya yang sering muncul di channel YouTube gue juga, yaitu AM. Nah, kita terakhir bikin video bareng tuh pasang relay. Ya, pasang relay. Nah, ini kali ini mau bahas motor lu yang ini baru ngambil juga ya hitungannya ya. Ya baru belum setengah tahun lah. Belum setengah Belum tahun. setengah tahun. Oh, oke. Ini Royal Enfield tipe apa nih? Ini tipe Continental GT yang 650. 650. Oke, kalau secara ini pesaingnya sebenarnya motor ini bisa dijajarin sama apa sih pesaingnya? Sebenarnya kalau untuk pesaingnya yang kelas ini nggak ada, tapi Nggak kalau ada. sejenis ya mungkin kurang lebih mirip-mirip kayak XS 650 ya mas. Oh, Nah, iya. cuma Iya. kalau XS kan udah motor lama ya. Oke, ini emang keluaran baru apa sebenarnya udah dari tahun berapa cuma baru ngambil nih? Ini produksi, ini mulai masuk Indonesia kalau nggak salah 2020 mas. 2020. Ini baru ngambilnya 2021. Oh, oke. Alasannya kenapa pilih motor ini nih? Ya jadi kan sebenarnya waktu itu emang lagi mau cari motor buat hobi ya. Terus rembukan sama keluarga juga. Awalnya sempat mau ambil antara Himalayan atau Classic 500. Ya. Terus pas di dealer ngeliat ini kok kayaknya cakep juga. Terus bapak saya coba, dan menurut bapak saya sih untuk usia bapak saya posisinya juga nggak terlalu nunduk kan. Nah jadi ya udah deh ambil yang ini akhirnya. Oh, oke. Ini harga on the road-nya berapa nih? Kalau di Jakarta on the road kalau nggak salah 218 mas. 218. Cuma kemarin dapat diskon 12 jadi 206. 206. Oh, oke. Dan ini berapa silinder sih? Ini dua Dua ya? silinder. Dua, oke. Kalau untuk modelnya sebenarnya basic modelnya itu apa sih ini motor? Ini sebenarnya basicnya kalau stylenya ya mas, ini cafe racer. Cuma motor ini ada kembarannya, itu Interceptor 650. Oh, iya. Itu yang versi scramblernya lah. Oh, Dia bedanya di oke. jok, tangki sama stang. Oh, oke. Nah, kalau selama pemakaian ini kan udah lumayan berapa bulan lah pakai. Kira-kira apa sih enak dan gak enaknya dari ini motor? Oke, satu enak ini untuk ukuran Royal Enfield mas, itu halus mesinnya. Ya. Emang tetap ada getarnya dikit, cuma masih cukup nyaman dan malah ada karakternya kan. Jadi Iya. ada karakternya. Jadi ada orang bilang karakter Royal Enfield-nya di motor ini hilang, menurut saya nggak 100% hilang. Oh, oke. Nah, tetap ada gitarnya gitu. Terus motor ini juga ya karena motor cc gede, torsinya juga enak banget kalau buat dipakai nyalip-nyalip itu enak. Terus juga motornya untuk stop and go di perkotaan, untuk dipakai harian juga masih lumayan enak sih. Oh. Dan dia mesinnya nggak terlalu panas. Terus bensinnya nggak terlalu boros juga mas. Oh, ya. Kompresinya tuh bisa pakai Pertalite nggak sih? Ya, ini kompresinya bisa pakai Pertalite. Jadi sama dealer tuh direkomendasiin pakai Pertamax. Cuma saya udah coba masukin Pertamax sama Pertalite, dan menurut saya tenaganya lebih enak di Pertalite. Mesinnya jadi lebih halus pakai Pertalite, dan ini juga lebih nggak panas. Iya. Jadi kalau pakai Pertamax kayak malah lebih sia-sia Iya, sebenarnya. sia-sia. Banyak kebuang. Oke. Ini ada ininya nggak sih kayak rata-rata konsumsi BBM per kilometer per liternya berapa nggak sih? Nggak ada sih mas. Kalau instrumen clusternya basic banget, cuma ada trip A, trip B, odometer doang. Oke. Fitur-fitur yang sekiranya unggulan nih di motor ini ada nggak sih? Kalau dibilang unggulan nggak ada sih mas. Cuma menurut saya ya, kalau beli motor ini emang kita nggak nyari fitur. Oh iya. Kenapa ngambilnya Royal Enfield? Karena kan kita tahu Royal Enfield tuh pabrikan motor tertua di dunia yang masih produksi sampai sekarang. Memang pabriknya berpindah ya dari Inggris ke India, dan sekarang sahamnya sebagian besar dipegang India. Oke. Cuma ini motor masih ada karakter Eropanya lah. Jadi kalau di starter, terus kalau didengerin Adela tuh masih ada suara kayak bersiulnya. Jadi masih karakternya Inggrisnya itu masih dapat. Cuma CBU dari India berarti ya? Ya, ini CBU India. Oh, cuma build quality-nya Build bagus. quality sebenarnya relatif lumayan sih mas. Saya bilang nggak bagus-bagus banget, tapi nggak jelek juga. Minornya menurut saya kurangnya itu satu di beberapa karet kayak dia kan mountingnya semua udah karet. Iya. Nah bagusnya di situ mountingnya udah karet, jadi nggak bunyi-bunyi. Iya. Nah cuma jeleknya itu beberapa karetnya itu ada yang udah putus. Oh, iya. Itu langsung putus gitu apa sama kayak getas
Nggak Gitu. getah sih mas, jadi model karetnya masih lentur tapi dia putus. Oh. Nah, mungkin oke. sobek ya dia, jadi karetnya kayaknya beberapa ada yang kurang kuat gitu. Dan itu udah ganti tuh berarti. Belum sih, karena karet-karet minor sih, kayak itu mounting fuel pump yang di bawahnya ini tuh, mounting filter bensin yang di bawahnya tangki tuh udah putus. Cuma dilem lagi masih bisa. Oh, oke. Kalau ini kan mungkin belum pernah ya ganti part-partnya. Cuma secara dari dealer itu kalau untuk ganti part tuh sebenarnya partnya gampang nggak sih? Apa ready nggak sih di Indo? Beberapa ada yang ready mas, beberapa ada yang susah juga. Termasuk kayak aksesoris yang sebenarnya ada, misalnya kayak single seat. Terus ini kan yang buat boncengin terus harusnya ada covernya, spion, terus windshield yang depan tuh agak susah. Jadi masuknya jarang-jarang. Cuma kalau aftermarket nyari kemarin ada. Di Indonesia susah juga mas. Jadi termasuk ini nih engine guard. Ini kan sebenarnya Royal Enfield ngeluarin. Cuma Royal Enfield Indonesia tuh nggak nyetok. Jadi ini mereka kerjasama sama Smoke Garage Jakarta, terus ini dibikinin di Jakarta. Oke. Ini berarti engine guard pesen emang dari pas minta langsung sekalian atau kemarin pesen sendiri? Pesan pas beli minta tolong dikasih engine guard. Cuma mereka nggak pakai yang part orinya Royal Enfield tapi dibikinin sama Smoke Garage. Berarti itu tambah biaya tuh ya? Iya, tambah biaya. Oke. Nah, kalau ubahan nih yang udah dilakukan di motor ini apa aja nih? Ini kan kayaknya udah ada ubahan walaupun simple. Apa aja nih? Ya, pertama spion mas. Spion kan aslinya dia spion biasa ya. Ini dibikin yang bar end, cari yang diameternya agak gede juga supaya visibilitas masih bagus. Ini saya lupa mereknya. Cuma ini belinya dari webike.id, impor dari Jepang. Itu kenanya 3,4 sepasang. Spionnya itu 3,4. Spionnya 3,4. Oke, bahannya emang besi ya, bahannya bukan plastik ya. Terus ini knalpot bikin sendiri mas. Kan saya dealer ORD juga ya. Jadi pesan dari ORD Jakarta minta tolong dibikinin. Ini habisnya sekitar 3 jutaan. Ini twin ya? Ya twin. Cuma slip-on doang. Twin. Terus rem depan. Jadi ini selang bawaannya udah braided. Jadi kita nggak ganti selangnya. Cuma kan rem depan itu masih 2 piston ya. Dengan motor yang berat kayak gini dan motornya juga lumayan kenceng juga. Jadi ada baiknya upgrade pengereman. Ini untuk ngimbangin tenaganya ya. Untuk ngimbangin tenaganya. Ini masternya pakai copotan MT9. Kebetulan beli dari teman, ada yang punya MT9 diganti ke Brembo. Saya ambil bekasannya. Secondnya kisarannya sih kalau di pasaran sekitar 1,5-an. Lumayan terjangkau lah ya. Ya, copotan MT9 sekitar 1,5-an tapi jarang mas barangnya. Lumayan jarang. Terus kaliper depan, kalipernya di sebelah kiri kan agak susah ya. Nyari kaliper kiri. Kebanyakan kanan. Kebanyakan kanan. Itu dapat di kampus mas. Dulu sempat dipakai sama Bima Sakti. Terus saya ngambil bekasnya Bima Sakti. Saya bikinin bracket terus pasang di sini. Berarti cuma custom bracket aja tuh ya. Ya, kaliper Brembo-nya sih kalau di pasaran untuk yang ini harga barunya itu sekitar 7 juta mas. Oke. Kalau Mas Rem kenapa nggak pilih yang mungkin sekalian aftermarket nih? Oke. Gimana tuh? Ya soalnya gini mas, kan motornya style klasik. Jadi saya cari kaliper rem yang bentuknya masih kayak ori. Ini kan bentuknya masih kotak nih. Jadi kurang lebih kayak standarnya, cuma lebih gede aja. Kalau pakai Brembo yang kayak tabung bulat gitu kan malah kesannya terlalu lebih modern ya. Lebih ke racing. Oke. Nah kalau untuk mesin sendiri udah ada ubahan belum? Apa dirasa cukup nih sebenarnya? Sebenarnya mesin ini menurut saya cukup banget mas. Apalagi buat di Jogja yang nggak bisa kenceng di mana-mana kan. Jadi lumayan cukup banget. Cuma ya namanya kita nggak puas ya. Lebih lah. Jadi kemarin itu setelah ganti knalpot dirasa kurang, ganti filter. Ganti filter juga ini pakai merek MWR mas. Yang model foam. Khusus motor ini. Replacement ini belinya di webike juga. Replacement bentuknya sama kayak standarnya. Terus sama ini udah di porting mas. Udah di porting juga. Porting juga udah. Bisa dibilang ini motor RE yang pertama di porting kali ya untuk tipe ini ya? Mungkin di Indonesia pertama mungkin mas. Alasannya kenapa sampai di porting nih? Jadi sebenarnya saya ngerasanya kalau motor ini dibawa kencang mas, itu tuh kayak dia masih minta lari lagi cuma udah nggak bisa. Kena limit apa gimana? Bukan kena limit sih, lebih kayak sebenarnya nafasnya tuh kayaknya masih ada, cuma udah mentok gitu, nggak mau lari lagi. Bukan limiter sih. Ya kita ngerasain aja lah, kayak ngerasain tuh dia motornya masih minta lebih gitu. Nah terus saya pikir saya kan nggak tahu juga nih kualitas castingannya Royal Enfield nih gimana. Ya udah deh saya coba sekalian ngecek, saya porting sekalian. Ternyata emang dia intake port sama exhaust portnya tuh kasar banget mas. Jadi kualitas castingan Royal Enfield tuh untuk di head lumayan jelek sih kalau saya bilang ya. Tapi kalau untuk part-part lain sih
so far so good lah. Oh, walaupun sebenarnya standar walaupun kayak gitu ya nggak apa-apa ya. Sebenarnya nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah. Nah, cuma menurut saya itu kan nggak sehat buat mesin mas. Oh, Karena oke. kemarin pas dibongkar dia, ini kan ada EGR-nya mas. Mm-mm. Nah dengan ada EGR-nya ditambah intake portnya itu nggak bersih, nggak halus. Yang terjadi adalah itu banyak sisa-sisa oli itu yang justru nyangkut di intake. Oh, Nah jadi kotor, oke. Iya, bikin kompresi bocor juga jadinya karena si klepnya nggak bisa nutup sempurna. Oh, oke. Jadi walaupun ini sebenarnya motor baru, cuma sebaiknya kalau emang mau lebih lebih baik ya di porting ya. Ya karena ini sih mas, ini lucunya adalah setelah ini kan udah 4.000 mas kilometernya, karena lumayan sering dipakai. Nah dia justru yang udah ngerak tuh port intake, port exhaustnya malah masih bersih. Oh, iya. Oke, berat sebenarnya tapi ini juga ya harus hati-hati ya kalau pilih tempat untuk porting. Ini cukup susah nggak sebenarnya portingnya kalau untuk motor kayak gini? Lumayan gampang sih mas, dan Gampang. biayanya juga kurang lebih sama kayak 250 cc. Oh ya pokoknya 2 silinder lah ya, gimana ya. Oke. Kedepannya nih kira-kira sebenarnya ada lagi nggak sih part yang mau ditambahin di motor ini? Pertama saya tuh pengen ini mas, yang sebelah knalpot sebelah sini nih. Ini kan masih asal nyambung gitu. Iya. Saya tuh mau bikin covernya biar sambungannya nggak kelihatan. Itu berarti emang nggak pakai per yang ditarik gitu ya? Enggak, emang dari sana nggak ada per juga. Dia model clamp. Oh, Model oke. clamp. Pengen nambahin itu biar lebih rapi aja lah, lebih manis. Terus sama saya kayaknya mau iseng-iseng nyoba bikin ini nih, bikin cover single seatnya di sini. Oh jadi kayak tinggal di Ya, pasang aja ya, tutup aja ya? nutup jok belakang. Kan Oh, memang sebenarnya aksesoris aslinya Royal Enfield ada. ya. Cuma di Indonesia nggak masuk, di luar negeri juga itu barangnya termasuk susah. Mm-mm. Soalnya seat ini sebenarnya kalau di luar negeri itu seat optional. Oke. Jadi sebenarnya seatnya Continental GT itu sama kayak Interceptor. Mm-mm. Nah, cuma di Indonesia seat yang optional ini dijadikan basicnya di yang Continental GT. Iya. Harusnya ini aksesoris tambahan. Seat. Oh. Ini istilahnya nih touring seat. Touring seatnya ya, oke. Ini kalau misalkan orang mungkin baru pertama kali mau ngambil motor yang segede ini ya, itu recommended nggak? Maksudnya untuk pemula dia handlingnya gitu masih gampang dikendaliin nggak sih? Kalau menurut saya mas, ini motornya jauh lebih berat dari 250 cc. Ya. Terus untuk handlingnya juga kalau udah jalan sih enak-enak aja. Cuma kalau buat kondisi pelan agak susah. Oh, oke. Sama walaupun kelihatannya di atas kertas tuh tenaganya hampir sama kayak 250 cc. Cuma karena dia RPM rendah, Ya. itu torsi di bawah berasa banget mas, nendang banget. Oh. Nah jadi bisa tapi perlu lebih hati-hati aja. Oh, iya. Terus ya Maintenance-nya? Kalau maintenance-nya cukup rumit nggak nih maintenance rutinnya? basic sih mas, kayak motor biasa. Oh. Ini kan juga masih air cooled, dia pakai oil cooler kan. Iya. Jadi relatif lebih sederhana sih maintenance-nya. Oh dia nggak pakai radiator? Nggak pakai berarti ya? radiator, dia pakainya oil cooler. Oh yang hitam di depan itu. Oke. Cuma emang ini sih olinya banyak dia mas. Kalau misalkan 250 kan bisa bilang 2 sampai 3 kayaknya ya. Kayak 1 liter 1 sampai 2 liter lah mas biasanya. Nah, 250. Kalau ini hampir 4 liter mas. Jadi 3,6. 3,6. Nah, kalau kuras bersih ngisinya itu sekitar 3,6 liter. Oh. Kalau habis ganti filter segala oke. macam. Nah, ini yang mau tanya kenapa bagian sebelah sini gede banget nih. Ini isinya itu gearbox kan berarti? Itu kopling mas, sebelah kopling kanan. ya. Nah, itu emang maksudnya kan ada motor yang bisa kecil, ada yang ininya gede. Nah, itu tuh karakter apanya sih membedakan kok bisa sampai space-nya ada yang gede, ada yang kecil gitu. Mungkin karena ini ya mas. Jadi di dalam itu dia rasio gearnya itu ukurannya gede-gede, terus gearnya lebar-lebar. Oh, Jadi tengahnya ngelebar, terus koplingnya juga harus ngelebar gitu. Oh iya. Dan ini mau nanya, kenapa Royal Enfield kan mungkin bisa dibilang motor yang waktu itu untuk ke pegunungan Himalaya ya, kalau nggak salah itu yang kuat tuh cuma RE. Nah, ada alasan secara teknikalnya nggak sih kenapa RE yang hanya yang bisa sampai sana, motor lain tuh kalau nggak salah kayaknya nggak kuat. Ya mungkin salah satunya karena ini mas, karena kompresinya rendah. Karena kompresinya. Nah, Royal Enfield kan emang kompresinya rendah, dia long stroke karakternya. Jadi dia nyedot udara itu bisa cukup banyak untuk membuat mesin tetap nyala di kondisi oksigen tipis. Oh iya. Kalau mesin yang kompresi tinggi, dikasih udara yang terlalu sedikit, yang ada dia terlalu ngelin mas. Oh iya. Oke. Nah ini sebenarnya untuk populasinya di Indonesia yang udah ngambil ini, yang lu tahu banyak apa dikit? Saya nggak tahu mas kalau pastinya di Indonesia berapa. Kalau yang warna ini yang saya tahu di YouTube juga udah ada satu. Salah satu YouTuber juga pakai. Terus di Jakarta juga ada satu.
kalau yang saya tahu Mas, yang jelas di Jogja aja Mas. Tipe Continental GT saya baru tahu ini doang. Tapi kalau tipe Interceptor itu udah ada 3. Biasanya sebenarnya orang kalau ambil RE model apa sih? Nah, Kebanyakan. orang kan kenalnya RE itu kesannya kayak motor bapak-bapak Iya. ya Mas. Akhirnya tuh banyak yang ngambil tipe Interceptornya Mas. Karena kan lebih tegak, oke. lebih nyaman Nah, gitu. Kalau ini emang agak nunduk, cuma nggak nunduk Nggak banget. nunduk banget sih. Oh, oke. Dan kalau untuk orang yang misalkan nggak terlalu tinggi juga nyampe-nyampe aja bawahnya. Saya tuh Apa tingginya 176 Mas. Heeh. Saya napak sempurna kalau pakai ini. Oh ya 173, gue masih bisa lah. Soalnya ini kan mesinnya agak lebar. Jadi kaki kita tuh kalau napak tuh nggak lebar. Sebenarnya motornya nggak tinggi. Cuma Iya, karena cuma lebarnya. aja. Oh iya iya. Oke. Nah kalau gitu berarti ini lumayan recommended juga ya, misalkan orang yang mau ngambil pertama kali moge lah bisa dibilang. Ini masih cukup mudah di merawatnya juga, dan untuk power dan handling masih bisa. Masih cukup. Masih cukup. Oke. Ya saya gini sih Mas. Pesan saya kalau buat teman-teman yang mau ngambil motor ini, ngambil motor ini sebenarnya ngambil heritage. Oh iya. Kan kita tahu ya heritage-nya Royal Enfield zaman dulunya emang motor balap juga. Terus seperti yang dikatakan Royal Enfield sama beberapa pernah dibahas beberapa majalah otomotif tuh pada masa itu Royal Enfield tuh emang King of the Mountain katanya, rajanya pegunungan. Jadi kalau udah naik turun gunung di tikungan-tikungan gitu, itu udah paling pas bawa Royal Enfield pada masa itu kan. Nah jadi ya kalau beli Royal Enfield ya kita nggak benar-benar nggak beli teknologi. Iya, maksudnya dengan harga segitu sebenarnya kalau motor sport dapat aja gitu. Dan harganya ini kan sebenarnya bedanya nggak terlalu jauh sama Z900 katakanlah. Terus kalau misalnya Z800 second ini udah dapat, bahkan Harley second yang no paper pun udah lebih murah daripada ini kan. Iya. Ya kalau beli heritage kalau di mobil tuh sama kayak Jimny lah, Jimny yang baru kan. Minim fitur, mesin juga R3, cuma sejarah dari nama Jimny-nya itu ya, yang bikin harganya mahal dan rela banyak yang bayar kayak gitu. Oke, mungkin itu aja guys yang bisa kita obrolin, dan semoga bisa menjadi referensi kalian buat yang mau ngambil moge ataupun modifikasi simple-simple aja mengenai RE Continental GT ini. So, thank you banget Em untuk kesekian kalinya. Mas. Hampir semua kendaraan. Senang sharing. Oh iya. Oke, so itu aja guys untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video baru berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.